Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rohman, NPM 19.144. Saya di sini membuat video bermaksud untuk mempresentasikan tugas artikel Hukum Perbankan kelas B yang dimana dibimbing oleh Bapak Haswar Wijanarto, SSMH. Di sini saya mempresentasikan artikel mengenai pelanggaran yang berjudul pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan pada bank di Indonesia, yaitu terutama pada studi kasus Bank BCA. Yang dimana pada artikel ini pertama terdapat mengenai abstrak, yang dimana pada abstrak ini menjelaskan bagaimana keseluruhan atau intisari dari isi artikel, yang dimana isi abstrak tersebut yaitu seluruh bank diharuskan memegang prinsip rahasia bank demi kesejahteraan dan keamanan nasabah sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan. Apabila terdapat sengketa dan perahasiaan bank, maka telah terdapat sanksi-sanksi yang menjerat dan memberatkan pihak pelanggar. Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah agar terhubung dengan nasabah bank, menghormati setidaknya 3 prinsip, salah satunya adalah kerahasiaan. Berdasarkan prinsip kerahasiaan, bank diwajibkan untuk melindungi privasi pelanggan mereka, tetapi beberapa afiliasi diizinkan oleh hukum untuk melanggar prinsip kerahasiaan dalam keadaan tertentu. Lalu, isi dari artikel yang saya buat yaitu terdapatnya pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini membahas latar belakang mengenai bank ataupun mengenai prinsip-prinsip dari kerahasiaan bank. Selain itu juga pada pendahuluan menjelaskan bagaimana awal mula perbankan, bagaimana prinsip kerahasiaan bank tersebut bisa terjadinya kebocoran. Lalu dilanjutkan adanya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh saya pada artikel ini yaitu bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif ini memfokuskan kepada masalah-masalah aktual yang terjadi apa adanya pada saat penelitian atau permasalahan yang ada, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan yang ada dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari beberapa jurnal. Dan pendekatan yang digunakan yaitu bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif, yang dimana data yang dikumpulkan berupa pertama yaitu langsung dari sumbernya ataupun dari jurnal-jurnal yang ada. Lalu selanjutnya adanya hasil penelitian dan analisis. Di sini saya pada artikel ini membahas 3 pembahasan, yaitu bagaimana permasalahan kasus prinsip kerahasiaan yang terjadi pada Bank BCA itu pada permasalahan yang pertama. Lalu pada permasalahan yang kedua yaitu bagaimana sanksi yang tepat diberikan kepada pelanggar prinsip kerahasiaan bank, yang dimana pada permasalahan kedua ini lalu dijawab mengenai sanksi-sanksi yang sudah melanggar atau pada kasus kebocoran rahasia bank, yang dimana pada sanksi ini terdapat ada sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Lalu yang selanjutnya pada permasalahan atau pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia atas permasalahan pelanggaran prinsip kerahasiaan bank, yang dimana pada pembahasan atau permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana penegak hukum yang tidak hanya dalam pelaksanaan hukum atau dalam bentuk putusan pengadilan, tetapi juga memiliki faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Yang dimana pada pembahasan yang ketiga ini didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terutama pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Lalu selanjutnya pada artikel yang saya buat yaitu terdapat simpulan dan saran, yang dimana kesimpulan dan saran ini pada kesimpulan menyimpulkan bagaimana analisis
saya pada artikel ini disimpulkan dan terdapat juga saran untuk salah satu bentuk untuk melindungi para nasabah yang rentan akan praktik pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank oleh pihak bank ataupun pihak lainnya yang ikut andil dalam pelanggaran prinsip bank tersebut. Lalu tidak lupa saya dalam artikel ini memasukkan ucapan-ucapan terima kasih yang dimana ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua, dan kepada Bapak Haswar Wijanatur SSMH selaku dosen mata kuliah Hukum Perbankan. Lalu yang terakhir yaitu terdapatnya daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil untuk menjadi referensi pembuatan artikel hukum perbankan mengenai pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan pada bank di Indonesia, terutama pada kasus Bank BCA. Sekian presentasi singkat saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan pada saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.